Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari sebelum kita bersama-sama memulai persekutuan kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur untuk sore hari ini bersama kami bisa berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing untuk bersekutu, memuji meninggikan nama Tuhan dan juga merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, hadirlah di rumah kami masing-masing, khususnya di dalam hati kami, supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah antara Tuhan dengan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka hari demi hari Tuhan menyertai hidup kita dan juga keluarga kita. Dan juga tidak lupa Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita bersama-sama dengan sukacita menaikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Tiada
Selain Allah begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada kehidupan kita, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita juga menyatakan kepadanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, berdiamlah dalam hati kami, terangi pikiran kami, jauhkan kami dari segala hal yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan biarkan satu hal pun mengambil firman itu dari dalam hidup kami. Biarlah firman itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buahnya yang lebat dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita akan membuka dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Lalu kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-2b sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10.
Demikianlah firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukan firman itu hari demi hari dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya bersama dengan anak-anak saya pergi menyaksikan sebuah sirkus kecil, di mana di situ ada hewan-hewan yang beratraksi, juga ada monyet-monyet yang menari-nari. Lucu sekali dan anak saya sangat excited menyaksikan hal itu. Nah, yang unik saudara bagi saya bahwa di akhir pertunjukan itu kemudian pemimpin dari sirkus itu mulai menyuruh monyet kecilnya untuk berkeliling di antara penonton dan kemudian membawa seperti sebuah kaleng kecil untuk meminta seperti tip dari para penonton. Sambil mengatakan no money, no honey katanya. Jadi semua penonton yang merasa terhibur, saudara, kemudian memberikan tip kepada monyet kecil itu. Dan yang menarik lagi, saudara, monyet itu bisa tahu jumlah uang yang dimasukkan oleh setiap penonton. Apakah itu hanya uang receh atau uang yang cukup bernilai? Entah mungkin pemimpinnya mengajarkan dari warna uang atau apapun. Namun ketika seorang penonton memasukkan jumlah uang yang cukup besar, monyet itu kemudian akan memberikan sebuah ciuman kepada penonton itu. Wah, saya sampai berpikir monyet pun kok diajarin mata duitan ya. Saudara, no money, no honey, kata pemimpin sirkus itu. Kemudian monyet itu berkeliling dan pulang membawa sejumlah uang yang akan diberikan kepada pemimpinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga sering mendengar seperti ini mungkin dalam hidup ini. Entah itu seorang tua mengajarkan kepada anaknya ataupun mungkin orang yang lebih senior mengajarkan kepada orang yang lebih muda. Belajarlah baik-baik supaya besok jadi orang sukses. Sering dengar enggak saudara? Seakan sepintas perkataan ini tidak ada yang salah. Tetapi lambat laun perkataan ini menanamkan suatu konsep yang salah di dalam diri anak-anak muda atau generasi zaman sekarang. Tidak salah menjadi sukses, saudara, menjadi orang yang berhasil, yang kaya, tidak salah. Namun yang salah adalah makna dari kamu belajar bukan untuk menjadi orang yang pandai dan memahami kehidupan, tetapi hanya sekedar menjadi orang sukses atau berhasil. Setelah menjadi orang sukses atau berhasil, apa yang kau harus lakukan dalam hidupmu tidak diajarkan, saudara. Karena itu tidak heran banyak orang sukses berhasil dengan berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian setelah dia sukses, dia menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika saudara mulai menanyakan tentang cita-cita kepada generasi zaman sekarang,
maka jawaban yang paling banyak diterima adalah menjadi orang sukses. Karena diajarinnya supaya sukses, saudara. Seharusnya yang kita ajarkan adalah belajarlah dengan baik, hiduplah dengan baik, dan kelak jadilah orang yang bisa membawa berkat bagi sekitarmu. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita, diberkati untuk memberkati orang lain. Itu yang miss, saudara, dari pengajaran yang seringkali diajarkan orang-orang di dunia ini. Sehingga generasi zaman sekarang ini bisa menjadi generasi yang galau, bingung. Besok mau jadi apa ya? Pokoknya sukses lah, entah jadi apa, yang penting sukses, punya banyak uang itu berarti sukses. Padahal kalau dia tidak berdampak, itu bukan sukses yang benar di mata Tuhan. Saudara, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kalau punya uang, punya segalanya. Uang mengendalikan segalanya dalam hidupnya. Saudara, uang itu sebenarnya bukan kejahatan. Saya tidak mau berkata bahwa punya uang itu jahat, tidak, saudara. Tetapi yang firman Tuhan katakan di sini, yang jahat itu bukan uangnya, tetapi sikap atau sifat daripada orang-orang yang cinta kepada uang itu. Itu yang adalah sebuah kejahatan dan mungkin dosa di hadapan Tuhan, saudara. Pasti dosa, karena kalau orang cinta uang, dia sampai menyingkirkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, uang itu sebenarnya hanya sekedar alat tukar yang mungkin dari tahun ke tahun, zaman ke zaman berkembang hingga sekarang kita kita memakai model uang yang berupa lembaran kertas dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar benda, satuan hitung untuk kita bertukar, beli atau jual beli satu dengan yang lain. Karena itu yang salah kalau kita menyalahgunakan uang itu. Apalagi kalau punya hati yang cinta uang. Ayat 10 mengatakan, saudara, saya bacakan kembali untuk kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara perhatikan di situ ada beberapa kata yang menarik, saudara. Yang pertama, cinta uang. Karena cinta uang memburu uang. Lalu karena memburu uang kemudian mulai menyimpang dari imannya. Dan karena menyimpang dari imannya maka dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini benar, saudara, dan terjadi kepada orang-orang yang cinta uang. Sia-siakan, saudara. Saudara banting tulang mengejar keuntungan siang malam, tidak pernah lepas dari pekerjaan, tapi kemudian ujungnya dikatakan kalau kita hanya cinta uang dan tidak ada Tuhan di dalamnya, ujungnya hanya menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, cinta uang itu bisa dikategorikan sebagai jatuh cinta kepada uang. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, kita mulai tertarik, kita cari tahu gimana caranya untuk memperoleh orang itu. Begitu juga kalau cinta uang, saudara. Tertarik, kepincut sama uang, saudara. Kepengen punya lebih banyak uang. Dan uang itu sampai mempengaruhi dia, mengikat dia, bahkan menguasai dia. Kalau orang jatuh cinta sama seseorang, saudara, dia akan rela melakukan apapun untuk menyenangkan orang itu. Kalau orang jatuh cinta sama uang, dia rela melakukan apapun untuk memperoleh uang lebih banyak lagi. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang cinta uang itu, saudara? Ini mungkin kita bisa mulai menganalisa. Saya sudah sampai tahap mana nih cinta uangnya? Orang yang cinta uang itu, ciri-cirinya, pertama, dia gak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Memang pada dasarnya, saudara, manusia itu punya hati yang gak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Bukan berarti lalu saya berkata kita harus menjadi orang yang puas ajalah, nerimo ajalah apa yang... Bukan, saudara, kita juga harus bekerja keras, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang kita miliki, lalu kita mulai mengabaikan hal-hal kebenaran dalam hidup kita. Orang yang cinta uang itu tidak pernah puas dengan yang dimilikinya. Karena dia tidak pernah puas, saudara. Karena itu dia hatinya itu kurang bersyukur. Tidak pernah puas, saudara. Dulunya waktu hidupnya sederhana, makan nasi sama tempe tahu aja pakai kecap.
hati sudah senang. Mulai ekonominya lebih maju, bertambahlah lauknya dengan ikan dan ayam. Senang bukan? Senang. Tapi lebih bertambah lagi ekonominya, saudara. Maka tuntutan lebih banyak. Ikan dan ayam itu bisa menjadi percekcokan di rumah. Kenapa ikan? Saya nggak suka ikan. Kenapa ayam? Saya nggak suka ayam. Harusnya ayamnya dimasak kecap atau dimasak rica-rica dan lain sebagainya. Hidup lebih makmur, tetapi percekcokan lebih tajam di rumah. Tidak pernah puas diri. Yang kedua, selalu menggerutu. Ya, karena tidak pernah puas, selalu menggerutu, kurang inilah, kurang itulah. Pernah nggak kita lihat, saudara, orang yang sudah punya rumah, punya mobil, punya apa-apa, tapi masih menggerutu, kurang ini dan itu, karena dia berkacanya kepada orang yang lebih dari dia. Kalau kita selalu berkaca kepada orang yang lebih dari kita, saudara, tidak pernah akan tercukupi apa yang menjadi ini itu kita. Yang ketiga, orang yang cinta uang itu, dia akan mulai menyimpang dari kebenaran imannya. Oh, dia rela melakukan apapun, saudara, termasuk menjual Tuhan Yesus hanya untuk memperoleh uang. Mungkin bukan uang secara fisik, saudara, tetapi kepuasan hatinya. Dia rela meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya, atau mungkin suaminya hanya untuk kepuasan dirinya, saudara. Mulai menyimpang dari kebenaran. Tadinya dia puas kalau hanya jalan-jalan dengan keluarganya, saudara. Tapi lama-lama dia bosan dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, lalu mulai mencari yang lain yang kira-kira itu cocok dengan apa yang dia harapkan. Mulai menyimpang dari iman. Ditawarkan kedudukan tinggi, ditawarkan kenyamanan di dalam berusahanya, tapi harus menyangkal Tuhan. Banyak sekali orang-orang Kristen rela melakukannya, menjual Tuhan untuk kepuasan dirinya, saudara. Itu kira-kira 3 ciri-cirinya, saudara bisa tambahkan yang lain di situ ya. Tapi kita harus waspada nih, apa saya mulai merasa tidak puas dengan yang saya miliki? Apa saya mulai menggerutu ini dan itu? Apa saya mulai menyimpang dari iman saya hanya untuk kepuasan hidup saya? Dan suatu ketika, saudara, seorang pemuda datang kepada pendetanya. Lalu dia berkata seperti ini, saudara. Pak Pendeta, saya sudah menyelesaikan high school saya dan saya akan masuk kuliah, saudara. Lalu kemudian dia katakan kepada Pak Pendetanya, kata orang tua saya harus masuk ke jurusan hukum, kemudian setelah itu nanti saya menjadi ahli hukum yang handal dan kemudian saya akan berhasil dalam hidup saya. Lalu Pak Pendetanya cuma bertanya, lalu bagaimana? Oh, setelah saya berhasil nanti, saya menjadi ahli hukum, saya terkenal, saya akan mulai menghasilkan uang yang banyak. Saya akan beli rumah pedesaan, saya akan mulai beli sawah, kerbau, sapi dan lain sebagainya. Dan saya akan menikah dengan seorang wanita cantik yang menjadi pilihan hati saya. Kami akan berkeluarga, punya anak, dan bahagia. Pendetanya cuma nanya, lalu, and then, katanya. Lalu anak muda ini mulai kebingungan menjawab. Setelah itu, katanya, kata Pak Pendetanya, dia mulai berpikir, nanti saya akan menjadi tua, anak-anak saya meninggalkan saya dan pergi bersama keluarga mereka. Lalu saya akan hidup bersama istri saya, katanya. Pendetanya cuma nanya, lalu, and then, dia lebih dalam menunduk, saudara, dan akhirnya dia sampai kepada satu titik bahwa ketika dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia akan menghadapi satu kekekalan. Dan dia menyadari bahwa selama ini dia menyusun rencana-rencananya di dunia ini tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalam segala hal dalam hidupnya. Dia hanya berpikir untuk menggapai lebih dan lebih dalam hidupnya, saudara. Dan dia lupa bahwa Tuhanlah yang punya segalanya dan seharusnya dia menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pikirkanlah hal-hal yang di atas, jangan hanya hal-hal duniawi. Ikut sertakan Tuhan dalam segala hal di dalam hidup kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terjangkit penyakit cinta uang? Alkitab mengatakan cinta uang itu penyakit, saudara. Kalau saat ini kita menghadapi penyakit karena virus corona yang begitu menakutkan, sampai-sampai apa-apa yang kita lakukan kita takut ini dan itu menjadi parno, saudara. Cinta uang itu juga adalah virus, saudara. Virus sehingga menjadikan kita hamba uang, diperbudak oleh uang. Bagaimana supaya kita tidak terjangkit virus ini, saudara? Kita hanya perlu mengganti cinta uang itu dengan cinta Tuhan. Cintalah Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab mengatakan itu hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap dirimu. Maka apa yang terbaik Tuhan akan berikan buat engkau dan saya. Fokus kepada Tuhan, saudara. Izinkan Tuhan menguasai hati dan hidup kita. Ciri-ciri orang yang cinta Tuhan itu, saudara, saya berikan 3 juga. Yang pertama, dia bersyukur atas apa yang dia miliki. Kalau kita bersyukur, saudara, dengan apa yang kita upayakan, yang kita kerjakan. Hari ini kita bisa makan bersama keluarga kita bersyukur. Kalau hari ini makannya tempe tahu, kita bersyukur. Kalau diberikan ayam, kita bersyukur. Diberikan sayur-sayur, kita bersyukur. Hati itu senang, saudara. Tidak akan terlalu banyak menuntut kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau diberkati, dia akan mampu mengelola uangnya dengan baik. Mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Jadi orang yang cinta Tuhan itu tidak juga lalu menghambur-hamburkan berkat hari ini, dihabiskan untuk hari ini. Saudara. Dia mampu memanajemen uangnya dengan baik. Yang ketiga, saudara, dia mampu berbagi dengan orang lain. Orang yang cinta uang, saudara jangan harap dia bisa berbagi dengan orang lain. Sekalipun mungkin menurut orang lain, orang itu sudah berhasil punya ini dan itu rumah mewah. Belum tentu dia bisa berbagi dengan orang lain, saudara. Kalaupun dia berbagi, belum tentu motivasi berbaginya itu baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang yang cinta Tuhan, dia pasti akan mampu berbagi dengan orang lain karena kasih yang ada dalam dirinya. Suatu ketika, saudara, ada seorang anak kecil, usia mungkin SD kelas 1, sekitar 7 tahun usianya. Ayahnya itu mau ajarin dia bagaimana untuk mengelola uang dengan baik, atau mungkin mengupayakan supaya uangnya itu bisa berkali-kali lipat. Lalu ayah itu panggil anaknya, sini nak, ayah kasih kamu uang 50 sen. Ini kamu pakai baik-baik. Kalau bisa kamu upayakan bagaimana supaya uang ini bisa menghasilkan uang-uang yang lain. 2 kali lipat mungkin, 3 kali lipat dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan anak kecil ini mengecewakan hati ayahnya. Namanya anak kecil, saudara, dia keluar. Lalu kemudian dia kembali, ayahnya bilang, apa yang kau lakukan dengan uangmu? Lalu anak ini bilang, oh tadi ayah, waktu saya keluar jalan-jalan, mau ke rumah kawan saya bertemu seorang pengemis tua. Pakaian sudah compang-camping, dia kurus kering, kelihatannya dia kelaparan. Jadi aku berikan uang yang ayah berikan itu kepada bapak pengemis itu. Bapaknya sampai tepuk jidat mengatakan, ya ampun anakku, kau berikan seluruh uangmu itu kepada pengemis itu, jangan harap uang itu akan kembali kepadamu. Itu bukan investasi yang bagus, kata dia, kata ayahnya. Lalu kemudian anak kecil ini menjawab, tapi ayah, bukankah di Alkitab mengatakan kalau kita memberikan kepada orang yang kekurangan, itu berarti kita memiutangi Tuhan. Anak itu ingat perkataan firman Tuhan di dalam Amsal, saudara. Lalu papanya tertunduk diam. Dalam hati dia berkata, bagus sekali jawaban anakku ini ya. Betul sekali, sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin besok dia akan menjadi hamba Tuhan yang baik, pikirnya, saudara. Lalu kemudian ayahnya itu merogoh kantongnya lagi dan mengatakan, baiklah, karena engkau sudah melakukan hal yang baik, ayah memberikan kamu 50 sen lagi. Anak itu terperangah dan bersorak gembira, saudara. Dia katakan, benarkan ayah? Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita.
Tapi aku tidak menyangka secepat ini Tuhan akan memberikanku kembali uangku ini. Saudara, jawaban anak kecil itu spontan dan polos, saudara. Tapi itu bermakna bahwa ketika saudara diberkati Tuhan, jangan menyimpan uang itu hanya untuk kepentingan kita, kepuasan diri kita. Kalau kita simpan, semakin banyak kita simpan, hati itu akan semakin besar rasa tidak puasnya, saudara. Karena itu belajarlah seperti anak itu untuk berbagi kepada orang lain. Kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang membutuhkan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, uang itu akan menjadi berkat jika engkau dan saya membiarkan Tuhan yang menjadi kepala atas hidup kita, yang menguasai diri kita dan menguasai segala sesuatu yang kita miliki. Jadilah orang-orang yang cinta Tuhan di dalam sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu hari-hari yang kami lewati sekalipun mungkin terkadang itu berat, tetapi ada tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha pemurah, selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu, memberikan apa yang kami butuhkan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami menerima berkat-berkat-Mu ini, ajarkan kami bukan menjadikan berkat itu sebagai fokus dalam hidup kami, tetapi sungguh menjadikan Tuhan yang adalah fokus utama hidup kami. Tolong kami Tuhan menggunakan berkat-Mu dengan sebaik-baiknya dan juga mampu berbagi kepada sekitar kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, di dalam segala persoalan kehidupan mereka. Tuhan tolong hadir di sana, yakinkan, kuatkan iman mereka bahwa Tuhan ada bersama mereka melewati segala sesuatu dan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, biarlah setiap kami, semua kami anak-anak-Mu, sungguh kembali menaruh Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa saat ini juga untuk gereja Tuhan. Saat ini sudah memulai ibadah onsite. Tuhan terus pimpin hari demi hari, supaya lebih banyak kami yang punya kerinduan datang beribadah kepada Tuhan setiap hari minggunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.缺乏并不